Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Raja Daud pernah mengalami satu masa yang sulit dalam hidupnya. Dalam doanya, dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, berapa lama aku dilupakan? Berapa lama lagi Engkau bersembunyi dariku?" Tetapi seakan Tuhan tetap diam dan tidak menjawab doanya. Di hadapan Tuhan, kita boleh bersedih, boleh menangis, berseru, dan bertanya ketika doa kita belum dijawab Tuhan. Tetapi tidak boleh memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan kita. Itulah sebabnya di akhir doanya, Daud tetap mengucap syukur dan memuji-muji Allah karena Dia adalah Allah yang baik, yang berdaulat sempurna atas hidup kita. Reformed Virtual Choir, Tuhan berapa lama? Semua
Shalom. Ada beberapa warta lisan yang perlu kami sampaikan kepada jemaat. 1. Kebaktian minggu ini masih kita laksanakan secara online dengan memakai liturgi transisi dari online ke offline. Liturgi ini akan kita pakai saat ibadah offline dapat dilaksanakan. Kedua, persembahan dapat diberikan sesudah ibadah jika tidak ada dalam dalam liturgi. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan diserahkan ke gereja, atau transfer ke rekening gereja, atau QRIS GKI Geformir. Ketiga, kebaktian memperingati Hari Kemerdekaan RI digabung dengan kebaktian pada hari ini. Mari kita dukung dalam doa agar negeri kita dapat segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Demikian beberapa warta yang dapat kami sampaikan. Kami ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mendengar panggilan untuk beribadah pada hari ini. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Mazmur 67 ayat 2 dan 3. Kita nyanyikan PKJ 2, Mulia, Mulia Namanya. Oh
Saudara, marilah kita awali ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat, persilakan duduk. Jemaat dikasih Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu biasa dan juga sekalian minggu ucapan syukur dalam syukuri anugerah Tuhan dalam kemerdekaan bangsa kita. Setelah 75 tahun Tuhan sudah menganugerahkan kemerdekaan itu kepada kita. Dan tema dalam ibadah kita pada saat ini adalah kasih menembus batas. Dalam kemerdekaan yang kita hayati saat ini, kita dimampukan untuk terbebas dari sekat-sekat dalam masyarakat dalam menyatakan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara, kasih yang tidak dibatasi pada perbedaan agama, suku, status, dan golongan. Dan kita dapat bersama membangun jembatan kehidupan bagi sesama, bukan tembok-tembok yang memisahkan dan menghancurkan kehidupan bersama. Kasih Tuhan yang Dia berikan kepada kita yang tiada batasnya, yang bersedia menerima dan juga mendengar keluh kesah kita, termasuk mengampuni dosa-dosa kita. Menyadari akan kasih Tuhan yang besar inilah, mari dalam kesempatan ini kita datang kepada Tuhan mengakui akan dosa-dosa, karena Dia yang Maha Kasih itu berkenan mendengar dan juga mengampuni dosa-dosa yang kita ungkapkan secara jujur di hadapannya. Kita berdoa.
hidup kami terbeban dan juga terbelenggu karena kami merasakan Tuhan betapa beratnya dosa kami, betapa besarnya kesalahan kami, hingga kami takut, hingga kami terjepit dan juga terbelenggu. Namun Tuhan, ketika kami menyadari bahwa kasih-Mu lebih besar dari dosa-dosa kami, yang sanggup mengampuni kami, dan Yesus Kristus yang telah menanggung hukuman atas dosa kami, yang memberikan kami harapan, yang memberikan kami kebebasan, yang memberikan kami kelepasan oleh karena pengampunan itu. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau berkenan menerima kami yang berdosa ini. Inilah Tuhan, pengakuan kami akan dosa-dosa kami, permohonan kami, dan juga keyakinan kami, kasih-Mu yang telah menembus batas-batas kelemahan dan juga keagungan dan kemuliaan-Mu yang mau mengampuni kami manusia yang berdosa ini. Dalam belas kasihan-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, bagi setiap kita yang telah diampuni dosa-dosanya, dengarkanlah berita anugerah yang menuntun kita untuk terus hidup di dalam anugerah Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 12 yang berbunyi demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah anugerah Tuhan. Mari kita sambut pujian dengan pujian Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam kasih-Mu, izinkanlah Tuhan kami dapat merasakan, mengalami perjumpaan yang hangat dengan Engkau. Melalui kebenaran firman yang akan kami dengar dan juga renungkan pada hari ini.
hingga kasih itu tidak hanya sekedar kami rasakan, tapi kami sadari dan mengubahkan pikiran kami dan membawa kami kepada perubahan hidup yang lebih baik. Tuhan, tuntunlah kami manusia yang bodoh dan lemah ini, ajarlah kami, didiklah kami. Roh Kudus bimbinglah hamba-Mu dan setiap kami yang mengikuti ibadah pada hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Jemaat dikasih Tuhan, dalam ibadah kali ini saya membawa kamera, ya. Membawa kamera. Nah, katanya saudara, teorinya salah satu dari sekian banyak pembelajaran fotografi, salah satu yang menentukan hasil foto itu dan cerita foto itu adalah posisi dan sudut mengambil, ya, dari kamera itu. Posisi saya di sini atau posisi saya nunduk, ya, lalu sudut saat mengambil foto itu akan sangat menentukan, ya, sangat menentukan hasilnya dan juga makna dari hasil jepretan itu akan berbeda, saudara, ya, pasti berbeda sekali. Nah, saudara, saya tidak akan mengajak kita belajar tentang kamera, ya, atau belajar tentang fotografi. Namun menarik, saudara, kalau bacaan firman Tuhan ataupun bacaan Alkitab kita pun menyadari dalam teori itu
Kita tidak hanya sekedar membaca Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, lalu membaca rutinitas seperti itu, saudara. Seperti teori fotografi itu. Mari kita ambil satu seni dalam membaca firman Tuhan itu, letakkan posisi kita dan sudut mana kita memahami dan merenungkan firman Tuhan itu. Nah, saya ajak kita saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan itu dalam teori itu. Mari saudara kita tempatkan posisi kita dalam bacaan Matius pasal 15 sampai 21 sampai 28 itu dalam posisi seorang perempuan Kanaan. Posisinya, ya. Kita coba membayangkan, meletakkan diri kita dalam posisi seorang perempuan Kanaan. Saudara, dijelaskan di sana seorang perempuan, dia datang kepada Yesus Kristus dan dia berseru. Kata berseru itu dijelaskan juga oleh para murid. Dia tidak hanya mengeluarkan sebuah seruan, tetapi teriakan, saudara. Teriakan. Seorang perempuan pada masa itu, pada saat itu. Nah, sekarang kita beralih, saudara, posisi kita memahami di mana posisi perempuan pada zaman Yesus Kristus. Saudara, perempuan pada saat itu bukanlah pribadi yang dihargai sebagai manusia yang punya status dalam masyarakat. Dia dianggap tidak diperhitungkan, saudara. Itu bisa kita lihat juga, saudara, dalam silsilah Yesus Kristus ataupun silsilah orang Yahudi. Saudara, tidak ada dijelaskan di sana nama perempuan. Kalaupun ada, hanya diungkapkan karena ada sesuatu yang ingin dijelaskan di sana. Misalnya Maria karena dia istri Yusuf. Ya. Tapi banyak, saudara, perempuan tidak disebut di sana karena dia tidak mempunyai status hukum pada saat itu. Nah, menarik, saudara, kalau kita lihat seorang perempuan datang dalam sebuah kerumunan dan dia berteriak meminta kepada Yesus Kristus. Itu bukan dalam sebuah pertemuan kecil, tapi pertemuan besar yang dihadiri oleh banyak orang. Ada sekat status masyarakat di sana yang dilanggar oleh perempuan ini. Kenapa dia berteriak-teriak, saudara? Karena dijelaskan di sana anaknya sakit, anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, seorang perempuan ini berteriak-teriak, dia melanggar sekat status masyarakat itu bukan untuk kepentingan diri dia, tapi untuk anaknya. Kita lihat lagi, saudara, posisi perempuan ini. Tentu kita bertanya, di mana suaminya? Dia punya anak perempuan, pasti dia punya suami. Ada dua kemungkinan, saudara. Bisa kemungkinan memang tidak dijelaskan di sana, tapi kita bisa coba merenungkan posisi itu. Bisa kemungkinan suaminya telah meninggal dunia. Maka beban perempuan ini semakin berat karena dia harus menghadapinya seorang diri dengan seorang anak perempuannya yang kerasukan setan dan menderita dan sangat menderita, dan itu menjadi penderitaan dia juga. Atau kemungkinan kedua, suaminya ada. Lalu kenapa yang perempuan ini, kenapa istrinya yang datang menghadap Yesus? Saudara, bisa saja suaminya sudah lelah, putus asa dengan apa situasi mereka. Dia sudah hopeless. Tapi kita lihat perempuan ini berjuang untuk kesembuhan anaknya.
Atau bisa saja saudara dijelaskan berikutnya bahwa suaminya juga orang Kanaan. Yang nanti kita lihat saudara, apa pentingnya Kanaan ini? Jelas di sana menunjukkan bahwa perempuan ini bukan orang Yahudi. Bagaimana mungkin orang di luar Yahudi datang kepada orang Yahudi dan memohon? Saudara, itu tidak lazim. Bagi orang Yahudi, orang Kanaan itu orang kafir. Ini sudah berbeda ras, berbeda agama, dan bisa saja saudara, suami dari perempuan ini kalau ada juga tidak akan mau melakukan seperti yang dilakukan oleh perempuan ini. Bagaimana mungkin engkau datang kepada nabi orang Yahudi? Bukankah itu seperti menista agama mereka atau agama kita? Kita juga punya dewa yang bisa kita sembah. Nah saudara, kalau kita lihat bagaimana sekat yang begitu banyak saudara yang dihadapi oleh perempuan ini untuk menolong anaknya. Dari status, dari kemasyarakatan, dan juga keagamaan. Dan tidak salah saudara ketika kita lihat para murid pun meminta kepada Yesus untuk apa? Mengusir perempuan ini. Bagi mereka tidak lazim seorang perempuan datang berteriak-teriak minta kepada Yesus Kristus dalam kerumunan itu. Dan saudara, yang juga sedikit mungkin mengejutkan kita, di awal respon Yesus pun sepertinya ada diskriminasi di sana. Ketika Yesus menjawab permohonan dari perempuan ini, yang dia tahu pasti perempuan ini punya keberanian luar biasa untuk menembus semua sekat-sekat yang ada yang membatasi dirinya. Saudara, ketika perempuan itu datang kepada Kristus dengan tetap berteriak, dia berkata, Tuhan kasihanilah, tolonglah anakku perempuan yang kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, Yesus menjawab permohonan itu dengan apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kristus ingin mengatakan, kamu gak salah minta kepadaku. Aku hanya diutus untuk apa? Orang Israel. Di luar orang Israel enggak. Bahasa sederhananya gitu saudara. Kan ada nabimu, ada dewamu. Aku hanya untuk orang Israel. Tapi perempuan ini saudara tetap datang kepada Tuhan, menembus batas itu dan tetap berkata, Tuhan tolonglah aku. Tidak ada deskripsi apapun dan dia tidak tersinggung dengan situasi itu. Dan semakin dalam Yesus juga menghentak perempuan ini dan berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bahasa yang dipakai di sana saudara mengarah kepada oke, tapi itu bukan sesuatu yang layak. Aku memberi makan kepada anak-anak, kepada orang-orang Yahudi. Tuhan memberkati, berkat itu diberikan kepada orang-orang Yahudi, bukan kepada anjing. Yang ingin mengatakan saudara bahwa perempuan itu kalau dibanding orang-orang Yahudi, maaf ya dalam penggambaran ini, ya dia seperti anjing. Saudara, kita lihat situasi seperti itu tidak membuat perempuan ini merasa tersinggung dan terhina. Bisa saja saudara, kalau kita dalam posisi seperti itu pada saat ini, kita juga akan berkata, masa sih Allah berkata demikian? Masa sih Tuhan Yesus sekasar itu ingin menyamakan posisi perempuan ini dengan anjing?
Mungkin saudara dia telah mendengar betapa baiknya Yesus Kristus. Betapa luar biasanya orang ini. Dalam gambaran dia yang sudah terbebani dengan harapan yang besar, Yesuslah yang akan menolong dia menerima semua orang. Tapi ketika dia berhadapan dengan Kristus dan mengalami hal seperti itu, bisa saja dia punya pikiran yang lain karena apa? Tersinggung. Murid-murid tidak menerima dia karena dia perempuan. Kalau ada suaminya, suaminya pun tidak mendukung dia untuk datang kepada Kristus. Dan orang banyak pun di sana, dan di situ bukan hanya orang Yahudi, ada juga orang non-Yahudi yang juga punya pemahaman, dan ada kontroversi di sana, ada pro dan kontra. Pasti ada juga orang yang tidak suka, apa-apaan ini perempuan Kanaan datang kepada Kristus, dia orang Yahudi. Ini sudah merusak tatanan dan menghina orang Kanaan datang kepada orang Yahudi. Dan bisa saja saudara orang Yahudi juga berkata, bagaimana mungkin perempuan Kanaan itu disamakan dengan anjing? Dan saudara, ada banyak hal penghinaan yang bisa saja terjadi saat itu. Dan kalau posisi Kristus diangkat dalam posisi kita pada saat ini, pasti sudah terjadi apa? Pengaduan-pengaduan, pencemaran nama baiklah, penistaan agamalah. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk memahami, tidak mudah bagi perempuan ini untuk mendapatkan belas kasihan Yesus Kristus. Sangat tidak mudah. Ada banyak sekat yang membentengi dia. Ada banyak halangan-halangan yang menghambat, bahkan diri dia sendiri pun saudara mungkin awalnya ragu. Tapi kalau kita lihat bagaimana perempuan ini dengan kegigihannya, dia tidak merasa terhina. Dia tidak takut dengan apa sekat-sekat dan batas itu semua. Dan dia tetap datang kepada Kristus. Apa yang menjadi dasar? Apa yang membuat perempuan ini berani menembus batas itu semua? Setelah itu yang dilihat oleh Kristus. Ketika perempuan ini datang bukan untuk dirinya, tapi dia datang untuk anaknya. Dia merasakan kepedihan anaknya, kesakitan anaknya, kesusahan anaknya. Dia merasakan bagaimana anaknya ini menderita sekian lama karena kerasukan setan, karena dia bisa merasakan kepedihan, kesakitan itu. Sehingga semua sekat itu saudara tidak menjadi halangan bagi dia untuk mendapatkan pertolongan. Saudara, kita bayangkan bagaimana Allah juga melihat kesedihan. Karena apa? Kesedihan kita, penderitaan kita, dosa yang membelenggu, yang mengikat, yang menghancurkan. Kalau perempuan Kanaan ini saja punya kekuatan luar biasa dan melawan semua sekat-sekat itu untuk apa? Memberikan pertolongan kepada anaknya. Itulah yang Kristus lakukan dalam menyelamatkan kita. Menembus batas antara mulia dan terhina, yang maha dan yang terbatas, pencipta dan ciptaan. Karena kasih yang merasakan, yang mau peduli dan mau menyelamatkan. Ketika kasih itu mempunyai dasar, mempunyai spirit, karena merasakan kepedihan, merasakan kesusahan, merasakan penderitaan orang lain, bukan untuk dirinya, bukan untuk kepentingan, bukan untuk jabatan ataupun hanya sekedar propaganda atau untuk
program-program tertentu, tapi karena apa? Merasakan susahnya. Gereformit peduli kita lakukan karena merasakan, bukan hanya sekedar program. Saat kita berbagi, yang bisa merasakan bagaimana susahnya orang tua, bagaimana susahnya beberapa keluarga yang juga merasakan bagaimana dia bisa menolong anak-anak yang untuk belajar saja dia harus membutuhkan handphone ataupun laptop untuk dia bisa belajar. Setelah beberapa media sosial mencatat dan juga mengkisahkan seorang ayah yang harus mencuri handphone tetangganya atau orang lain. Untuk apa? Supaya anaknya bisa belajar. Ketika diselidiki, ya karena pakai GPS ketahuan handphonenya ada di mana, dan pada saat diselidiki di mana handphone itu berada, setelah sang pemilik handphone itu menangis karena dia melihat handphonenya berada di sebuah gubuk tua dan sedang dipakai belajar oleh si anak, dan orang tuanya duduk di sana dengan siap untuk dimarahi dan ditangkap. Saudara, apakah kita harus membiarkan orang-orang lain siapapun mereka harus melakukan hal yang sama, melakukan kejahatan untuk apa? Untuk menolong orang lain. Bagaimana kasih itu bisa menembus batas ras, golongan apapun itu, ketika kasih itu datang dari apa? Belas kasihan, merasakan penderitaan orang lain. Dan Kristus, saudara, merasakan apa yang dialami oleh perempuan Kanaan ini, hingga pada akhirnya, saudara, dalam kegigihan si ibu ini dan dalam penghayatan Kristus akan perasaan si ibu ini, dan berkata, "Hai ibu." Dia tidak berkata, "Hai perempuan," tidak. Tapi dia menghargai, menghormati perjuangan si ibu ini dengan berkata, "Hai ibu." Sapaan dalam ketulusan saat menghargai si ibu ini dan menjunjung dia bukan lagi ini perempuan tetapi seorang ibu. Sapaannya mengubah, saudara, dari orang yang tadinya direndahkan karena statusnya, juga karena keberaniannya dan perekonomiannya dan asal usulnya. Yesus mengangkat perempuan ini dengan berkata, "Hai ibu." Sapaan yang semua orang akan sadar perempuan ini bukanlah makhluk hina, tapi dia terhormat karena apa? Perjuangannya menolong anaknya. Ada sebuah nilai yang tinggi di sana. Perempuan ini diangkat derajatnya oleh Kristus karena perempuan ini menghargai kehidupan si anak itu dan dia berjuang untuk kehidupan itu. Dan Kristus, saudara, mengajak kita juga untuk melihat sesama kita sama, mereka juga punya kehidupan yang mereka berjuang untuk hidup mereka, dan kita juga berjuang bersama-sama dalam kehidupan itu. Apa yang kita hargai? Bukan status mereka, bukan agama mereka, bukan kaya atau miskin, tetapi kehidupan yang diperjuangkan. Dan ketika kita memperjuangkan bersama-sama kehidupan itu, mengapa kita merayakan dan terus kita menghargai dan bangga menjadi bangsa Indonesia dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kita terus mensyukuri anugerah Tuhan dalam kemerdekaan itu karena kita menghargai perjuangan orang-orang yang mempertaruhkan hidupnya. Untuk apa? Kemerdekaan kita. Kita tidak berperang dengan bambu runcing dengan mempertaruhkan nyawa kita. Tapi bukan berarti, saudara, kita mengabaikan perjuangan itu dan hidup seenaknya dalam kemerdekaan kita pada saat ini. Kita menghargai mereka, para pejuang-pejuang itu.
yang mempertaruhkan nyawa dan hidup mereka untuk kehidupan kita pada saat ini. Dan saudara, kalau kita lihat Kristus mengangkat perempuan ini dengan menyapa hai ibu, yang membuat banyak orang di sana akan terbelalak. Luar biasa kasih yang mengangkat derajat si perempuan ini dengan sapaan yang terhormat. Ketika dia datang dengan apa? Dengan ketulusan hatinya, bukan dengan kepentingannya. Dilanjutkan saudara, ketika Kristus berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yesus tidak mempersoalkan perempuan ini atau ibu ini dari Kanaan atau orang Yahudi, tetapi dia melihat keyakinan ibu ini akan Tuhan kepada dirinya yang cukup kuat, dan tidak ada yang bisa menghalanginya, termasuk orang-orang Kanaan yang ada di sana, termasuk juga mungkin keluarganya ataupun para muridnya atau orang-orang di sekitarnya. Saudara, Kristus berkata, hai ibu, besar imanmu, dan karena engkau punya keyakinan yang begitu besar, maka terjadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kasih itu memberikan mujizat yang luar biasa, bukan pada permintaannya, tetapi pada keyakinannya. Keyakinan yang kuat menghadirkan kasih yang besar yang mampu menembus batas apapun, baik itu ketakutan kita, keraguan kita, ataupun pikiran-pikiran kita sekat, nanti bagaimana, nanti seperti apa kata orang. Setelah itu tidak akan menghambat pada saat kita punya keyakinan, kita melakukan hal yang benar, kita melakukan dengan ketekunan, kita melakukan dengan kesungguhan, kita melakukan itu untuk kemanusiaan, dan kita meminta dengan sungguh-sungguh, dan kita meminta dengan seluruh kerendahan hati kita, bukan dengan kesombongan kita. Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Dia tidak berkata, hai ibu, besarlah harga dirimu karena engkau telah mendapatkan apa yang engkau minta. Tidak, saudara. Ibu ini meminta bukan untuk kepuasan dirinya, tapi dia meminta dengan segala kerendahan hati, walaupun dia dihina, walaupun dia dihambat, tidak menghambat dia untuk terus berjuang menyatakan kasih itu. Ketika kita dihambat, ketika kita disalah mengerti, ketika kita mendapatkan penghinaan karena ketulusan kasih kita, saudara, jangan pernah berhenti untuk berbagi. Jangan pernah berhenti untuk menyatakan kasih itu, karena kasih itu punya daya yang luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa, karena keyakinan kita kepada Tuhan. Dan kasih itulah yang dinyatakan Kristus kepada kita, hingga tidak ada lagi yang bisa membatasi. Tabir itu telah terbuka, tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi penghalang untuk kita menyatakan kasih Tuhan. Mari kita berbagi kasih kepada sesama kita. Kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita tidak ada lagi yang membuat antara golongan, antar suku yang menghambat kita atau membentengi kita untuk bisa berelasi, berinteraksi. Saudara, mari kita hadirkan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun kita berbeda agama, walaupun kita berbeda suku, walaupun kita berbeda status sosial, tidak menjadi halangan untuk kita terus memberikan kasih itu. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk mengasihi sesama kami
dengan tulus, sungguh-sungguh, dan juga penuh keyakinan kepada Engkau yang akan menolong, menjaga dan menyertai dan mengabulkan doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, Kau yang memberikan hikmat dan juga berkat dalam pertambahan usia mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sedang sakit. Kau tolong, Kau sembuhkan, dan Kau berikan mereka kekuatan. Kami khusus berdoa untuk saudara kami Vicky, anak dari Penatua Maria Namu Praing, yang saat ini sakit ya Tuhan. Kau berikan dia kesembuhan, Kau tolong, dan Kau juga Bapa yang memberikan semangat baginya. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini. Tolonglah Bapa, Kau berikan kami hikmat, Kau berikan kami waktu yang tepat untuk kami dapat beribadah kembali di gedung gereja, untuk melaksanakan ibadah dalam persekutuan tatap muka. Kau juga yang memberikan kami disiplin yang baik, hingga gereja tidak menjadi klaster atau tempat penyebaran virus, tetapi kami dapat saling menjaga, saling menolong, sehingga kami pun dapat menghargai dan menghadirkan kehidupan dan kesehatan bagi sesama kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami dalam mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Kami terus berdoa untuk uji klinis vaksin yang diadakan, supaya vaksin ini pun menjadi sarana bagi kami untuk dapat beraktivitas kembali. Dan juga Bapa, kami berdoa untuk para medis yang terus berjuang dalam menolong orang-orang yang terpapar virus COVID-19 ini. Kau juga melindungi dan menjaga mereka ya Tuhan. Juga untuk instansi-instansi terkait yang membatasi kegiatan masyarakat dalam upaya pengurangan penyebaran virus ini. Engkau Bapa juga yang memberikan mereka ketegasan dan juga menolong dalam melaksanakan tugas mereka. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan 75 tahun Tuhan menyertai dan terus menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa negara kami. Kami mohon ya Bapa, biarlah kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan dapat kami kembangkan dan kami jaga dan terus kami perjuangkan, sebagaimana para pejuang-pejuang kami yang telah mengorbankan hidup mereka untuk kemerdekaan ini. Kami pun akan mengikuti perjuangan mereka, mengorbankan hidup kami untuk terus mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini untuk anak cucu kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, untuk presiden, wakil presiden, para menteri dan pejabat-pejabat pemerintah kami. Biarlah mereka juga dapat melaksanakan tugas mereka dalam perjuangan mereka untuk mengembangkan negara kami dalam kemerdekaan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang kami berikan. Biarlah Tuhan, saat kami memberikan persembahan, kami selalu diingatkan apa yang telah kami miliki, yang bisa kami jalani dan pakai pada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami memberikan persembahan itu dengan keyakinan bahwa Tuhan yang akan menjaga, memelihara dan menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja dan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengingkari pengakuan Imam Rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, di akhir ibadah ini kita nanti akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, sehingga kita bisa harus tetap berdiri sebagai nyataan keyakinan kita dan juga ucapan syukur kita atas kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan pada bangsa kita. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.